Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua yang ada di manapun. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang terapi Yusef dan juga terapi Fasdu Bekam atau biasa disebut dengan pengobatan klasik. Jadi Yusef itu merupakan salah satu teknik yang sudah lama ya berada di Indonesia ini, udah mungkin 8 tahunan ya. Dan kami sudah belajar ini sejak 4 atau 5 tahun yang lalu. Namun tahun ini 2025 baru memberanikan diri untuk mempraktekkan totok self ini. Apa itu self? Self itu adalah singkatan dari spiritual emotional freedom technique. Jadi lebih tepatnya adalah menotok dengan menggabungkan spiritual. Jadi kita menggunakan ilmu ikhlas dan pasrah. Ikhlas dan pasrah itu berbeda ya. Kalau ikhlas itu kita menerima apa yang sudah Allah berikan kepada kita, baik itu sehat ataupun sakit, baik ataupun buruk dan lain sebagainya. Ikhlas. Kemudian pasrah. Pasrah itu menyerahkan segala urusan kepada Allah, baik dan buruknya. Bila mana yang Allah berikan itu baik untuk kita, ya kita terima, itu pasrah. Nah, bagaimanapun kita tidak punya hak untuk melakukan apa yang kita mau, melainkan semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sekarang latih dengan rasa pasrah. Adapun terapi selanjutnya adalah bekam. Bekam adalah metode klasik yang sudah dikerjakan beberapa ribu tahun ya, sebelum adanya Islam. Bahkan di zamannya Firaun juga sudah dilakukan pengobatan bekam. Lalu kenapa populer sekarang di kita ya sebagai agama Islam? Karena ketika Rasulullah SAW melaksanakan perjalanan Mi'raj ya, nah, itu bertemu dengan beberapa malaikat, yang mana malaikat itu meminta atau menyuruh kepada Rasulullah untuk melaksanakan bekam dan kepada umatnya juga. Kenapa? Karena bekam merupakan pengobatan yang baik bagi kita. Nah, bekam dan fastu ini salah satu pengobatan yang sifatnya mengeluarkan darah. Bedanya kalau bekam mengeluarkan darahnya itu di atas ya daripada pembuluh. Jadi tubuh kita itu ada 3 ya, ini sumber darah yang ada di dalam tubuh kita ini untuk mengalirkan darah. Pertama yaitu darah yang mengalir melalui darah arteri ya. Yang kedua melalui pembuluh darah vena. Yang ketiga yaitu pembuluh darah kapiler. Kapiler itu berada di atas, atau kita bisa sebut adanya di kulit, di bawah kulit ya, di atas daging. Nah, ini disebutnya pembuluh darah kapiler. Jadi ngambil darahnya itu di situ. Jadi kalau ada kita sakit ya di bagian tertentu di tubuh kita, nah di situ yang diambil darahnya pakai kop. Zaman Nabi mungkin pakai tulang atau pakai tanduk, wallahu alam. Nah, zaman sekarang udah modern tuh pakai cup, atau pakai cup ya, cup gelas, atau yang ada di pasaran tentunya sudah banyak. Nah, kalau fasdu itu mengambil darahnya di pembuluh darah vena. Nah, pembuluh darah vena itu kalau kita itu mengibaratkan seperti apa ya, paralon ya. Paralon itu yang membawa air. Nah, sedangkan kalau vena itu adalah paralon yang membawa darah. Namun di sini itu darahnya sudah macam-macam.
tidak berupa darah segar, tapi di sini tercampur, ada darah segarnya, ada darah matinya, ada darah yang sudah menua dan lain sebagainya atau udah lemah. Nah, pada dasarnya tubuh kita ini setiap 3 bulan sekali itu memproduksi darah baru. Kemudian darah yang lamanya itu mati. Nah, darah matinya itulah lari kemana? Nah, nempel kemana? Nah, jadi itu dia endapnya itu adalah di pembuluh vena. Nah, kalau darah yang mati itu banyak ya, terus mengendap di pembuluh darah vena, sedangkan kita makan ya everyday, setiap hari kita makan. Nah, makannya itu mengandung minyak, mengandung apalagi ya karbohidrat yang sangat banyak, sehingga sari-sarinya itu mempengaruhi kinerja daripada darah. Nah, karena di pembuluh vena itu sudah banyak endapan karena banyak darah yang mati, terus jantung kita juga berdetak terus. Itu jantung itu ibarat seperti mesin sanyo ya, yang terus bekerja setiap hari, tidak ada liburnya. Anda bisa bayangkan dari kita pertama kali hidup di dunia, atau mungkin pas dalam perut itu jantung udah mulai berdetak. Sampai saat ini jantung itu nggak pernah berhenti. Anda bisa bayangkan mesin kalau hidup terus setiap hari, apakah nggak rusak? Ini kuasa Allah ya, kuasa Allah telah menciptakan tubuh kita ini sempurna sehingga tidak rusak itu jantung kita. Nah, yang bikin rusak itu, yang bikin mampet itu adalah asupan konsumsi atau bahan bakar. Nah, kita ini makannya sembrono kadang. Kalau zaman dulu kan makannya masih tidak banyak bahan pengawet ya. Sekarang kan bahan pengawetnya sangat banyak. Dari mulai minuman, dari mulai makanan, inilah yang menyebabkan cepat keroposnya bagian di dalam tubuh kita, bahkan sehingga darah kita juga jadi banyak kotor, tersumbat. Itu gara-gara itu banyak bahan kimia pengawet dan lain sebagainya. Maka terjadilah beberapa penyakit di urat, di kaki ya, orang biasa bilang asam urat, di pundak. Jadi aliran darah yang ke kaki, yang ke pundak, yang ke seluruh badan ini kalau misalkan sakit itu karena ada endapan darah yang ada di pembuluh vena. Maka jalan pembuangannya adalah melalui pengobatan fasdu, diambil darahnya. Ya, fasdu dan bekam juga memang ada beberapa orang yang baiknya gitu tidak menggunakan fasdu atau tidak dibekam. Karena memang ada juga beberapa titik yang nggak boleh dibekam. Ada juga beberapa orang yang memang tidak boleh dibekam atau ada pengebekamannya itu khusus. Dan fasdu juga ada yang fasdunya juga khusus. Jadi nggak semua orang bisa difasdu. Seperti orang yang punya darah rendah itu jangan difasdu, karena udah darahnya rendah ya artinya kekurangan darah, diambil lagi darahnya ya udah lemas, dia pingsan gitu. Karena memang yang baik itu fasdu itu adalah orang yang suka asam urat tuh, orang yang suka kolesterolnya tinggi, yang suka darah tinggi, itu baru menggunakan metode fasdu, ambil darahnya. Biar apa? Biar bersih pembuluh darahnya itu yang berupa pembuluh vena itu. Kalau ada sakit-sakit ya di kepala itu bisa juga pakai fasdu atau bisa pakai bekam. Jadi metode mana aja. Kalau ada orangnya takut pakai jarum fasdu, kelihatannya besar gitu, takut ya dia pakai bekam saja. Tapi kalau misalkan dia mau cepat terasa ya biasanya menggunakan fasdu. Kalau bekam kan banyak titik jarumnya, kan tik 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 gitu. Di bekam itu banyak sekali, tapi kalau fasdu kan cuma satu jarum saja sudah cukup. Jadi itu pembahasan tentang sef, bekam, dan fasdu. Bagi teman-teman yang ada keluhan, boleh dicoba menggunakan pengobatan klasik, bekam, dan al-fasdu. Makasih, sampai jumpa di rumah saya. Bila mana ada keluhan kita bisa silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.